Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillahi wa musallian ala rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang kusayangi, para pemirsa Al-Hikmah Channel yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan yang dimuliakan oleh Allah, yaitu bulan Dzulhijjah. Yang mana di dalam bulan Dzulhijjah ini banyak sekali kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Antara lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh para sahabat. An Abi Qatadah radhiyallahu an, qala su'ila an shaumi yaumi Arafah, qala yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah. Abi Qatadah bertanya pada Rasulullah, menjelaskan, ditanyakan pada Rasulullah tentang fadilah, keutamaan puasa satu hari di hari Arafah, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Nabi menjawab, yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah. Puasa satu hari di tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu hari Arafah, itu kata Rasulullah bisa menghapus 1 tahun dosa yang telah lewat dan 1 tahun dosa yang akan datang. Masya Allah, luar biasa. Ini puasa di hari Arafah, yaitu ketika jamaah haji wukuf di Arafah tanggal 9. Insya Allah besok pagi itu hari Kamis, itulah hari Arafah dan kita disunnahkan untuk puasa Arafah. Yang kedua, ada keteladanan dari dua orang hamba. Dua orang hamba ini diberi kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kemenangan oleh Allah, diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabiullah Ismail alaihissalam. Kenapa mereka diberi kebahagiaan, diberi kemenangan, diberi kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun dilaksanakan, termasuk diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih seluruh binatang ternaknya. Beliau laksanakan dengan sukarela, dengan ikhlas, semata-mata karena Allah. Dikorbankan semua binatang ternaknya. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membangun Ka'bah sendirian. Nabiullah Ibrahim alaihissalam melaksanakannya. Waktu itu Nabi Ismail belum lahir. Kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah, mendakwakan Islam, mendakwakan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekalipun dihadang, diancam oleh Raja Namrud, bahkan beliau akhirnya dibakar oleh Raja Namrud. Beliau laksanakan karena ketaatannya pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, api menjadi dingin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk mengungsikan istrinya dan putranya yang masih bayi yang bernama Ismail alaihissalam itu, diungsikan ke Mekah, ke dekat Ka'bah itu. Beliau laksanakan, walaupun di sana berduaan, beliau tinggal pulang karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu. Nah, beliau perintahkan ketika sudah besar, agak besar, di atas 10 tahun usianya, Nabiullah Ismail alaihissalam kemudian disambangi ke Mekah. Nabiullah Ibrahim alaihissalam melihat putranya yang lucu. Apa yang terjadi? Allah memerintahkan untuk menyembelihnya. Nah, ya bunayya inni ara fil manami anni albahu fanzur madza tara. Wahai anakku, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih engkau, wahai anakku. Bagaimana pendapatmu? Sebagai anak yang soleh, anak yang taat pada orang tua, taat pada Allah, beliau Nabiullah Ismail alaihissalam menjawab, qala ya abati fa'al ma tu'maru sadajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, kalau itu memang perintah Allah, laksanakan wahai ayahku. Insyaallah aku akan menjadi orang yang sabar. Inilah
putra yang taat kepada perintah Allah, kepada orang tua, luar biasa, sehingga akhirnya mendapatkan kemenangan, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya ini sebagai teladan bagi kita semuanya. Mudah-mudahan ini sebagai contoh ketika kita taat pada Allah, ketika kita patuh kepada perintahnya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pasti akan menolongnya. Intan surullaha yansurkum. Jika kalian menolong agamanya Allah, taat pada Allah, maka Allah akan menolong kalian semuanya. Ya, mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi manusia-manusia yang taat dan memperoleh kesuksesan, memperoleh kemenangan, memperoleh kebahagiaan dunia sampai akhirat, dan dimasukkan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.